Hai Cloudizen! Dalam mencapai tujuan suatu bisnis, penggunaan digital marketing menjadi suatu cara agar tujuan bisnis tersebut sukses. Nah, supaya kamu sebagai pelaku bisnis bisa mengontrol strategi pemasaran berjalan efektif, perlu memilih framework yang tepat, karena hal ini akan berpengaruh kepada hasil akhirnya. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang digital marketing framework serta jenisnya yang bisa kamu terapkan untuk perusahaan atau brand bisnis kamu. Digital marketing framework merupakan kerangka pemasaran atau model yang bisa digunakan oleh pelaku bisnis dalam menerapkan strategi digital. Framework ini juga dapat dijadikan acuan atau instruksi untuk melaksanakan rencana pemasaran yang nantinya dapat dijadikan sebagai strategi pemasaran. Digital marketing framework juga dapat dijadikan alur untuk mengarahkan kegiatan pemasaran, mulai dari bagaimana menyampaikan konten kepada audiens melalui channel apa yang tepat, kapan waktu mempublikasikan, hingga bagaimana mencapai tujuan dari pemasaran ini. Nah, pada digital marketing framework ini terdapat banyak komponen yang mempengaruhinya. Dan komponen ini berbeda-beda tergantung dengan jenis kerangka atau model pemasaran yang digunakan. Karena ada banyak jenis framework, kamu bisa memilih dan menggunakannya sesuai dengan prioritas perusahaan kamu dan manfaatnya. Setelah itu, kamu bisa menyesuaikan bisnis dengan fungsi dari framework ini. Sebelum kamu mengenal jenis-jenis framework dan menentukan pilihan, kamu harus tahu dulu manfaat digital marketing untuk perusahaan kamu. Lalu kamu juga harus tahu manfaat penggunaan framework pada bisnis kamu. Manfaat ini antara lain yaitu dapat memberikan arah strategi pemasaran dan konsep yang dijalankan. Lalu framework juga dapat membantu mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi. Kemudian dapat mengetahui resiko dan peluang ke depannya. Selanjutnya, framework bisa dijadikan acuan dalam meraih tujuan bisnis dan dapat menentukan tahapan yang perlu dilalui oleh perusahaan. Lalu ini dia jenis-jenis framework yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, ada RACE Planner. RACE sendiri adalah akronim dari Reach, Act, Convert, dan Engage. Keempat komponen ini harus kamu lakukan, baik itu pada proses pemasaran ataupun pada saat perusahaan kamu berinteraksi dengan pelanggan. Komponen Reach ini bertujuan untuk menjangkau dan meningkatkan brand awareness. Untuk mencapai ini, kamu bisa meningkatkan traffic web atau melalui media sosial. Komponen Act bertujuan untuk mendorong audiens supaya melakukan action atau tindakan yang diharapkan seperti mengunjungi website, follow media sosial, atau melakukan install aplikasi. Convert yaitu tahap di mana kamu mengubah audiens menjadi konsumen untuk menggunakan produk dengan mengukur KPI conversion rate, number of leads, dan jumlah sales. Dan komponen Engage yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik terhadap konsumen. Hal ini agar pelanggan loyal terhadap perusahaan atau produk kita. Jenis yang kedua adalah SOSTAC Mode, yaitu akronim dari Situation Analysis, Objective, Strategy, Tactics, Action, dan Control. Situation Analysis adalah mengumpulkan segala informasi tentang internal dan eksternal. Objektif menentukan tujuan yang ingin dicapai. Strategi objektif ini adalah membuat rencana yang akan dilakukan. Lalu tactics adalah tahapan detail dari strategi tadi. Action adalah melakukan rencana yang sudah dibuat. Dan control adalah melakukan evaluasi dari strategi yang sudah dijalankan. Keenam komponen model ini dijadikan alur bagi audiens untuk melanjutkan pembelian dan menjadi pelanggan. Kemudian jenis yang ketiga ada flywheel model. Jenis framework ini cocok digunakan untuk menilai kepuasan konsumen. Pada model ini ada 3 tahapan yang menjadi komponen framework, yaitu komponen pertama ada attract, yaitu membuat strategi dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik perhatian calon konsumen kamu. Lalu komponen kedua ada engage, yaitu tahapan memberikan informasi detail mengenai produk kamu agar konsumen memahaminya dan mau mencobanya. Dan komponen ketiga adalah delight, yaitu membangun hubungan yang baik kepada konsumen agar mereka loyal terhadap brand atau perusahaan kamu. Kemudian jenis yang keempat adalah marketing funnel. Jenis framework ini mungkin udah nggak asing bagi sebagian orang karena kita sering mendengarkannya dan banyak digunakan. Pada funnel ini ada 6 tahapan penting, mulai dari interest, awareness, intent, consideration, evaluation, dan purchase. Terakhir ada Forrester's 5 model yang bisa dibilang jenis framework terbaru karena sudah menyesuaikan perkembangan zaman. Model ini ada 5 tahapan penting, mulai dari involvement, tahapan yang melibatkan audiens dengan brand. Tahapan ini bisa diukur dengan metrik jumlah page views pada website perusahaan atau bisnis kamu.
Tahapan kedua adalah interactions yang menjadikan audiens ke konsumen hingga melakukan interaksi. Contohnya, orang berlangganan email dan membeli produk dari informasi email tadi. Tahapan ketiga ada intimacy, di mana konsumen merasa terhubung secara emosional dengan produk, misalnya memberi review atau komen positif. Lalu keempat adalah influence, yaitu tahap di mana konsumen memberikan rekomendasi kepada orang lain terhadap produk kita supaya orang lain mencoba produk tersebut. Dan tahap terakhir adalah individual, yaitu kamu menjalin hubungan baik dengan konsumen secara individu agar mereka merasa lebih terhubung dan menjadi loyal. Nah, itu tadi jenis-jenis model digital marketing framework yang bisa kamu pilih dan disesuaikan dengan tujuan bisnis kamu. Dengan adanya digital marketing framework ini, pastinya arah bisnis kamu akan lebih mudah dijalankan dan diukur. Sampai sini aja ya video kali ini Kladizen. Kalau kamu suka dengan informasi ini, jangan lupa like, share, dan komen. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa!